mulai dari communication, planning, modeling, construction hingga deployment. Ya, ingat di sini ini kalian merancang atau ya membuat sesuatu itu udah sesuai sama analisa di awal. Kekuatan waterfall adalah kekuatan dari analisa dan sistem desain. Ini sangat penting. Ya, ingat metode waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak termasuk kategori tradisional. Kenapa tradisional? Karena dia termasuk yang sudah sangat lama. Ya, umumnya orang menggunakan ini. Ya, tapi ingat banyak orang menggunakan ini, tapi tidak benar-benar menggunakannya. Berapa banyak mahasiswa yang sebenarnya menggunakan metode waterfall? Ya, kenapa? Karena Pak saya melakukan buat perancangan, desain database, semuanya udah oke. Saya lakukan testing uji coba. Setelah saya testing uji coba, oke. Saya berikan kepada user sudah menggunakan dengan baik. Saya minta responnya oke, tidak ada permasalahan, diterapkan, oke. Terus perawatan, ya, maintenance. Kalau ada kesalahan, dilakukan perawatan. Stepnya benar. Tapi ada poin yang salahnya yang sering sekali terjadi. Kenapa? Mereka tidak melakukan analisa dengan sangat baik. Analisa permasalahannya tidak dengan sangat baik. Kenapa? Poinnya adalah analisanya harus detail, harus rinci, sehingga waterfall ini ketika desain, ya, ketika lakukan perancangan, itu sudah benar-benar memenuhi kebutuhan dari permasalahan dari user. Ya, jadi analisanya ini sangat penting. Ya, jadi tidak bisa analisanya tuh asal-asal. Bahkan bisa saya katakan metode waterfall ini analisanya biasanya panjang. Ya, berapa banyak mahasiswa yang begitu mengangkat judul, saya langsung mengatakan, kamu pakai aplikasi ini ke siapa? Terus dia katakan bisa ke siapa aja, Pak. Ya, contoh kayak kemarin baru-baru ini ada mahasiswa membuat sistem informasi tentang pemahaman COVID ya terhadap user. COVID-19 itu, ya. Terus sebenarnya aplikasi ini kan bisa dipakai oleh semua orang ya. Semua orang bisa pakai aplikasi ini, ya. Terus kan yang menjadi pertanyaan adalah apakah aplikasi ini dibutuhkan orang? Berarti dia butuh data tentang pengetahuan COVID-19 ya, corona terhadap masyarakat. Masyarakat ini udah paham atau belum sih tentang corona? Karena kita akan buat sistem tentang informasi itu, ya. Masyarakat sudah paham, sudah tahu, ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini bisa dipakai oleh semua orang. Tapi dalam hal penelitian itu tidak benar, saya katakan. Dalam hal penelitian kamu harus tetap mencari studi kasus supaya arah dari aplikasi yang kamu gunakan ini, yang kamu ciptakan ini, atau yang kamu buat ini menjadi lebih baik. Studi kasus itu mengangkat nilai dari sistem informasi yang kita buat, gitu. Walaupun mungkin secara global bisa dipakai, ya. Tapi kita tidak bisa melakukan analisa secara global. Kita tetap melakukan analisa secara sampel. Ya, populasinya tetap kita kecilkan dulu, ya, tentang pemahaman. Misal kamu dalam lingkup apa nih pemahamannya? Tentang lingkup orang dewasa kah, orang tua kah, anak-anak kah, remaja kah? Kalau remaja kamu cari ruang lingkupnya lagi, apakah anak sekolah, anak SMA, anak SMP, sehingga kita dapat studi kasus ya, kita dapat respon dari sampelnya, sehingga lebih terarah kita akan buat sesuai dengan pemahaman mereka. Kita bisa tanya 4 poin penting dari mereka, misalkan mulai dari pemahaman mereka tentang COVID, pengetahuan umum tentang COVID, masalah tentang COVID, dampak buruknya, ya, terus gejala-gejalanya misalkan, ya, kita bisa melakukan kuesioner terhadap sampel tadi. Kenapa? Karena sudah ada studi kasusnya. Kalau enggak, kita akan melakukan kuesioner tanya jawab terhadap keseluruhan, dan ini sangat besar untuk ruang lingkup penelitian atau skripsi tingkat mahasiswa, saya katakan, ya. Jadi jika kamu ingin menggunakan metode waterfall ini dalam pengembangan sistem nanti, analisanya harus kuat dulu, ya, sehingga sistem desain yang kamu lakukan itu sudah menopang, ya, semua hasil dari kamu lakukan analisa terhadap permasalahan yang ada atau permasalahan yang ada pada studi kasus tersebut. Walaupun permasalahannya itu umum, ya, semua mungkin mengalami permasalahan yang sama. Bahkan ada mahasiswa yang permasalahannya dari mana? Dari permasalahan pribadi saya. Boleh, dalam segi penelitian boleh sebenarnya. Tapi untuk penulisan karya tulis ini jadi sulit. Ya, gimana kita menceritakan masalah pribadi? Kenapa? Karena KTI ini kan bukan curhat ya, tapi lebih kepada kita melihat objek permasalahan.
gitu. Jadi kita harus cari dulu nih ya apa yang menjadi studi kasus kita itu jauh lebih bagus ya. Kenapa? Jadi sistem yang kita buat akan memenuhi kebutuhan dari user yang ada studi kasus, walaupun nanti mungkin bisa digunakan di tempat lain, itu akan menjadi opsi yang kedua gitu. Tapi yang penting kita memenuhi permasalahan di poin yang pertama dulu ya. Jadi yang menjadi studi kasus kita yang untuk melakukan analisa itu menjadi poin penting, kekuatan penting untuk kita lakukan tahap selanjutnya, sistem desain ya, sampai kepada testing. Dan ingat, waterfall ini selesaikan tahap dulu sampai selesai. Ya, tidak bisa udah selesai atau belum nih? Oh, belum selesai. Ya, terus kita lanjut yang ke tahap testing. Itu nggak bisa, ya. Begitu udah selesai baru kita step selanjutnya. Ya, ini waterfall, ya. Banyak orang menggunakan campuran, ada waterfall, ada produk, ada yang lain, itu boleh-boleh saja, ya. Tapi ingat, ketika kalian nanti melakukan karya tulis ilmiah atau ketika kalian membuat suatu perangkat lunak, kalau kalian menggunakan satu metode harus konsisten, ya. Nilai konsistensi dari penggunaan metode akan dilihat, ya, sehingga ketika hasil akhir yang akan kita lihat dari perangkat lunaknya itu kelihatan apakah kamu konsisten menggunakan perangkat lunak, menggunakan metode atau tidak, ya. Oke, itu yang pertama tadi ya, metode waterfall. Oke, apa kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall ini? Kita cerita kelebihannya dulu. Yang pertama, pengaplikasian dalam pengembangan software lebih mudah. Ini benar. Tapi kembali lagi tergantung dari case-nya seperti apa ya. Tapi secara umum dia memang mudah. Semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan di awal secara eksplisit dan benar di awal project. Jadi kebutuhan sistem itu kita udah tahu. Kenapa? Analisanya kan udah oke. Ya. Ada metode yang tidak bisa menggunakan waterfall. Ada. Ya, jadi ketika kita lakukan analisa, kita buat sedikit, analisa kebutuhan, kita buat sedikit, analisa, jadi dia berjalannya beriringan. Itu ada, ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan waterfall, kita lakukan analisa secara benar kebutuhannya, ya, dan keinginan user, ya. Lalu kita sudah ada gambaran kan? Makanya saya katakan tadi, keuntungan kalau kita menggunakan metode itu adalah pendokumentasian yang baik. Ya, dokumentasi yang baik itu maksudnya adalah yaitu kita mengetahui kebutuhan dari sistem yang akan kita buat, ya. Jadi dengan kebutuhan sistem yang lebih terinci, kita langsung bisa melakukan plan, ya, langsung menggunakan rencana. Kira-kira ini selesai dalam waktu berapa bulan? Kira-kira ini selesai dengan biaya berapa? Ya, oleh karena itu mahasiswa kan sering terjebak nih, ya, ketika membuat perangkat lunak. Ya, saya kembali ya, kalau udah mata kuliah saya sering mendefinisikan dengan skripsi kalian, dengan KTI kalian, supaya apa? Supaya nanti ada gambaran lebih jelasnya. Karena kalian akan mengalami ini, ya. Kalian akan mengalami fase ini nanti, ya. Mahasiswa tuh sering, ya, skripsi berlarut-larut sehingga nambah semester, sering ya. Masalah yang sering saya temukan adalah sistem yang mereka rancang tidak pernah menyelesaikan permasalahan karena mereka tidak melakukan analisa secara terperinci. Ya, coba bayangkan bagaimana kalau misalkan kalian sistem udah mau selesai nih, sistem udah mau selesai, ya. Lalu ketika bimbingan ada poin yang salah daripada ketika kalian kurang melakukan analisa, ya. Misalkan kalian membuat sistem informasi A atau aplikasi A, ya, yang harus mewajibkan SOP-nya secara keseluruhan itu harus ada poin A, B, C. Ketika kalian membuat sistem, poin A, B, C tidak ada, ya. Lalu begitu kalian testing, kalian baru sadar bahwa itunya poin A, B, C-nya tidak ada, ya. Jadi akan sangat sulit untuk membuat dari awal. Istilahnya seperti kalian membuat bangunan 30 lantai tapi liftnya ketinggalan, ya. Udah selesai nih bangunan 30 lantai. Begitu kalian lakukan testing, ya, liftnya nggak ada. Lalu apa yang terjadi? Kalian akan berusaha untuk menselip-selipkan dalam sistem sehingga desainnya jadi berantakan, rancangannya berantakan. Liftnya tuh kan jadi rancangannya jadi jelek. Karena kalian tidak menganalisa kebutuhan dulu dari awal. Ya, sama seperti sistem seperti itu juga. Begitu kalian lihat, wah ternyata ada poin yang nggak sesuai karena kalian tidak menganalisa SOP-nya. Ya, misal, Pak, saya ingin membuat sistem informasi untuk tiket, e-tiket gitu. Kalian analisa dulu kebutuhan
orang mendapatkan tiket atau apa, ya. Begitu udah selesai ternyata tidak ada nomor booking, tidak ada nik KTP dari si pendaftar untuk database-nya, ya. Terus notifikasi email tidak ada. Kenapa? Kalian tidak menganalisa kebutuhan user terlebih dahulu dan SOP dari untuk etiket misalnya kalian buat, ya. Jadi analisa di awal itu untuk melihat kebutuhan sistem yang akan kita rancang, dan ini poin pentingnya, ya. Dan ini menjadi kelebihan dalam metode waterfall yang kalian terapkan. Oke. Yang poin selanjutnya adalah perubahan di tengah-tengah proses pengembangan software sangat sedikit di awal proses. Kenapa saya katakan tadi metode waterfall ini metode tradisional, saya katakan? Karena memang sudah kodratnya atau sudah seharusnya kalian analisa di awal dengan sangat baik. Kenapa terlalu muncul metode-metode yang lain? Karena itu tadi, kejelian seseorang untuk melakukan, ya. Ada orang yang mengatakan, saya sudah analisa Pak, udah bagus sekali. Kan setiap orang punya nalar yang berbeda, ya. Sehingga hasil analisa akan berbeda. Ya. Tapi kalau analisa kalian mantap di awal, ya, sehingga pengembangan proses di tengah-tengah dalam hal perancangan itu akan minim, ya. Jadi kan ini poinnya, kita ingin meminimalisir, ya, penambahan-penambahan yang tidak penting, ya. Penambahan-penambahan yang nggak penting itu mau kita hilangkan semua, ya, sehingga sesuai dengan apa yang kita rancang dan hasil akhirnya, ya. Sedikit ingin bercerita juga, ya. Kalau kalian iseng-iseng bertanya nih, kampus Universitas Budaya Indonesia, saya iseng nih nanya, Pak, berapa nilai persentase mahasiswa yang gagal seminar? Berapa nilai persentase mahasiswa yang gagal seminar? Ya, ini terlepas apakah dia ujungnya dibantu oleh dosen penguji, ya. Ada yang misalkan, oh udah dia gagal sih sebenarnya, udah kita bantu aja, nanti nggak perlu seminar ulang. Ada banyak yang seperti itu, ya. Ini kita lepas daripada yang dibantu, ya. Walaupun kita dibantu, dia kategori seminar ulang. Bisa saya katakan mahasiswa yang gagal seminar itu bisa sampai 30%, tinggi, ya. Ya, walaupun tidak semua ada 30% itu seminar ulang, karena ya bisa jadi kebaikan, ya, sehingga tidak terjadi seminar ulang. Tapi sebenarnya tingkat kegagalan bisa sampai 30%, ya. Karena dia tidak melakukan analisa permasalahan di awal, ya, sehingga ketika dia melakukan seminar, ya, dia katakan permasalahannya ketika perancangan, dia merancang, kita melihat sketsa dia, terus database-nya, ERD-nya, terus sketsa hasil akhirnya, tidak, ya. Kenapa tidak menyelesaikan masalah? Karena masalah yang dianalisa itu berbeda sama perancangannya. Itu kembali lagi saya bilang tadi, setiap orang memiliki nalar yang berbeda. Oleh karena itu, makanya di mata kuliah kita ada satu mata kuliah tentang analisa sistem, kan? Kenapa? Karena memang poin ini sulit, gitu, ya. Jadi tingkat kegagalan menyebabkan, ya, mahasiswa ini menjadi bingung. Ya, ini harus ngapain nih? Kok udah gagal, ya kan? Kenapa? Padahal data permasalahan lebih detail, ya. Karena permasalahan yang kalian datanya itu sangat sedikit, sehingga untuk mengecek, ya, untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa yang sebenarnya masalahnya tidak ada, tapi seolah-olah diadakan. Sebenarnya ini ingin mengangkat judul itu sehingga masalahnya diadakan. Sulit, ya. Mungkin di antara mata kuliah mahasiswa yang ngambil tentang diskusi judul, ya. Banyak mahasiswa yang semester ini kan semester diskusi judul, ya. Nah, berapa banyak mahasiswa yang datang itu bukan fokus pada ingin menyelesaikan permasalahan, ya. Contoh misalkan mahasiswa datang nih, Pak, saya mau konsul judul. Apa yang ingin kamu konsultasikan? Pak, saya ingin buat judul, misal nih contoh, judul tentang aplikasi sistem
penjualan mobil misalkan. Jualan mobil. Terus saya tanya, masalah yang ingin diselesaikan apa? Banyak penjual mobil yang belum punya, sehingga saya mau buat kemampuan dia bisa buat sistem informasi jual mobil kan. Dia atau menyelesaikan permasalahan di satu kasus tentang, di satu studi kasus atau di satu lokasi untuk sistem informasi jual mobil. Ini dia fokus hanya pada kemampuan penyelesaian masalah. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti bisa gagal seminar. Akan diada-adakan. Sehingga kalau judul ini di ACC, oke, saya okekan judul. Sehingga kamu tapi nanti cari studi kasus ya. Ya, dia cari studi kasus sehingga dia akan mencari toko-toko atau dia akan menjadi perusahaan-perusahaan, dia akan menjadi industri-industri yang belum punya sistem informasi jual mobil dan akan dia buatkan. Sistem itu dibutuhkan atau enggak? Karena dia ingin buat. Nah, ini enggak boleh. Ya, sehingga ketika nanti seminar, saya minta dong data dari toko tersebut. Saya minta dong data dari perusahaan tersebut. Dalam setahun dia menjual berapa mobil, dia laku berapa mobil, dia belum punya stok berapa mobil, sehingga mahasiswa nggak punya data itu semua. Ya, ini menyebabkan gagal. Kenapa? Karena mereka yang akan dia buat pasti tidak sesuai sama kebutuhan dari perusahaan tersebut. Gitu. Ya. Jadi tolong dipahami bahwa ketika kalian mencari judul, ketika kalian ingin buat perangkat lunak, yang kalian buat itu untuk menyelesaikan masalah apa, sehingga konsepnya jelas. Ya, tidak hanya skripsi sebenarnya, tidak hanya penelitian sebenarnya. Ya, semua produk yang ada di dunia ini, ya, itu berbasis riset. Smartphone itu bentuknya seperti ini. Ini berbasis riset, ya, sehingga mudah digunakan, gampang dipegang, layarnya besar, mudah dilihat, ya. Bahkan, nah, headset nih, kenapa bentuknya supaya mudah dimasukkan ke dalam telinga, mudah didengar? Kan ini semua berbasis riset, ya. Tidak ujuk-ujuk buat, tidak ujuk-ujuk jadi bahwa memang kita buat seperti ini, enggak. Ini basis riset. Ya, kalau kalian lihat iklan tuh, iklan 9 dari 10 wanita menggunakan sampo ini, kan itu berbasis riset ya, bahwa produknya itu akan digunakan oleh semua orang, ya, bahwa parfum ini 7 dari 10 wanita atau 7 dari 10 laki-laki suka akan parfum ini, itu kan berbasis riset sebenarnya. Ya, sebelum riset itu dilakukan sebelum apa? Sebelum dijual ke pasaran. Ya, walaupun kita tanya siapa 7 wanita itu dalam ini 7 ada ribuan atau ratusan, kita nggak tahu tuh. Walaupun kita menjadi pertanyaan, ya kalau 7 dari 10, 3 yang nggak usah diajak, ya 7 aja jadi 100% nilainya. Kan nggak seperti itu, ya. Karena apa ya? Karena riset itu pasti ada nilai positif, ada nilai negatif. Ada yang disuka, ada yang nggak sukanya. Jadi nggak mungkin tuh penelitian itu 100% semua yang sempurna itu enggak. Ya. Jadi kalau misalkan kalian orientasinya terhadap apa yang kalian bisa lakukan atau apa yang kalian inginkan tanpa, ya, bisa jadi 1 dari 10 yang akan gunakan. Kenapa? Kalian berbasis riset. Sistem informasi yang kalian jual, sistem informasi yang kalian terapkan, sistem informasi yang kalian pakai, ya, itu hanya 1 orang dari 10 yang pakai. Bisa jadi. Kenapa? Karena kalian tidak berbasis riset di awalnya. Ya. Kalau kalian aplikasi itu kalian pakai di Play Store mungkin bintang 2 dikasih. Kenapa? Kalau kalian sudah sesuai sama riset, sama kebutuhan, kalian melihat pasar, ya udah, bisa jadi nilainya menjadi lebih penting, nilai tinggi, bintangnya semakin tinggi gitu. Ya, hal ini karena ya sudah berbasis riset, sudah berbasis permasalahan yang ingin diselesaikan, permasalahan dimanapun permasalahan itu bisa diselesaikan. Ya, kekurangannya dari waterfall, yang pertama, tahap-tahap dilakukan secara urut, maka akan memakan waktu yang lama dalam setiap tahapannya. Ini saya katakan tadi. Tidak boleh lanjut ke tahap selanjutnya kalau tahap ini tidak selesai. Ya, sehingga banyak terjadi jenuh, ya. Sehingga banyak terjadi, wah, nah nih belum selesai atau belum, ya. Finish atau enggak nih, gitu. Udah coba kita buat dulu. Kadang-kadang banyak orang yang rancangan belum selesai, rancangan udah tinggal masuk ke buat database-nya. Database-nya belum selesai, udah buat rancangannya. Atau bisa jadi karena sketsanya nggak benar, ya,
tahap planning yang bermasalah, database-nya nambah sesuai sama perancangan. Ya, kenapa? Karena tidak sabaran tadi. Karena dilakukan secara urut ya, secara berurutan, ya, sehingga ya itu masalah waktu sih, kita akan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, apabila telah selesai satu tahap, maka sumber daya dalam tahap ini tidak dapat dipakai lagi, maka terjadi sering pemborosan daya ya. Jadi kalau misalkan kita selesai satu tahap karena kita nggak bisa, ya karena kalau kalian pakai metode ini sebenar-benarnya kalian nggak boleh lagi kembali ke tahap selanjutnya, maka sering terjadi pemborosan, ini benar. Ya, oleh karena itu finish, selesaikan dalam satu tahap secara baik dan bagus ya, secara optimal, sehingga kita akan lanjut ke step selanjutnya. Tidak fleksibel dalam mengurangi perubahan, ini saya jelaskan tadi. Apabila suatu tahap menghadapi suatu kendala atau hambatan, akan sulit dalam pengembangan lebih lanjut dan sangat boros waktu dan tenaga. Ini sama kayak poin sebelumnya ya. Jadi apabila kendala atau hambatan, kita nggak bisa bilang bahwa itu nggak mungkin ada. Itu mungkin ada, sangat-sangat mungkin bahkan. Ya, kendala yang terjadi sangat mungkin, sehingga bisa terjadi penambahan waktu kalau mahasiswa istilahnya nambah semester, ya kan, sehingga nambah biaya, ya sudah pasti itu. Ya, jadi ini kekurangan yang sangat besar sebenarnya dari waterfall ya, bahwa kalau terjadi kendala atau apabila ada hambatan yang sulit ya, yang sulit ini artinya wah memang benar-benar tidak bisa diselesaikan karena analisanya tadi masih kurang, sehingga kita balik lagi ke awal untuk melakukan analisa awal. Dengan kita analisa awal, rancangan bisa-bisa kita rombak semuanya, ya. Oleh karena itu sangat penting dalam hal analisa. Berapa banyak mahasiswa yang setelah seminar proposal, seminarnya ditolak, ya, judulnya ditolak, udah kamu balik lagi ke studi kasus kamu, ulang lagi cari masalah lagi. Dalam artian cari masalah, ulang lagi cari data lagi, ya, untuk menentukan permasalahan yang kompleks, ya. Dia ulang lagi itu berapa biaya yang harus dia keluarkan? Rancangan yang tadi udah dirancang di sketsa tadi berantakan semua, ya. Karena itu bimbingan sangat penting. Ini sedikit keluar ya dari segi waterfall, saya kembalikan bahwa jangan ragu untuk menjumpai dosen pembimbing, diskusi, ya, ini sangat penting, ya. Memang benar nanti pembimbing akan bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab artinya kalau memang ini kesalahan saya akan perbaiki pada seminar, tapi kalian tidak bisa mengandalkan itu. Andalkan diri kalian sendiri, diskusi, tanya sejelas-jelasnya apa, bahkan ketika kalian sudah melakukan satu tahapan kuesioner untuk mencari kesimpulan, jumpai pembimbing, apa yang harus dilakukan, itu sangat penting untuk meminimalisir kesalahan tadi, ya. Karena ini adalah hal umum yang terjadi, ya, saling sering terjadi, ya, ketika mahasiswa ngeblank nggak tahu ngapain, udah males jumpai pembimbing. Kenapa nggak malas jumpai pembimbing? Karena nggak tahu mau ngapain juga, bingung mau ngapain, ya. Kadang-kadang juga pas jumpai pembimbing nggak tahu mau ngapain, jadi udah nanti aja lah, selesai aplikasi baru jumpai pembimbing. Selesai bab 1, bab 2, bab 3 baru jumpai pembimbing, ya. Atau selesai aplikasi baru jumpai pembimbing. Ini sangat-sangat salah bisa saya katakan. Kok bisa jangan seperti itu. Oke, kita masuk ke metode kedua. Metode prototyping. Metode prototyping ini kalau perangkat lunak sebenarnya jarang ya, dia lebih kepada microcontroller sebenarnya. Kalau kalian ini judul yang umum juga ya, mahasiswa banyak yang tentang microcontroller, sensor, Arduino Uno gitu ya. Kita menggunakan metode ini prototyping. Ya mungkin kalau hardware itu bilang prototype, kalau software bilang beta gitu ya. Tapi sebenarnya prototyping ini juga sering sih digunakan ya. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual. Ya, artinya sebelum benar-benar diterapkan secara real, ya, benar-benar diterapkan secara kompleks aplikasi itu, kita lakukan demo dulu untuk testing dan uji coba. Ya. Prototyping ini sebenarnya bagus sih, ya. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, maka bisa lama, bisa sangat berlalu. Oleh karena itu sebenarnya kalau ditanya metode mana yang bagus,
tergantung kalian buat rekayasa buat perangkat lunak apa. Kan tergantung kalian buat software apa. Tergantung kalian judulnya apa. Ya, prototyping sering digunakan untuk tadi hardware. Kalau untuk perangkat lunak sebenarnya termasuk kategori jarang, tapi boleh. Ya, boleh. Karena kita akan tahu bahwa apa sih yang akan kita temukan kendalanya kalau memang benar diterapkan dalam versi real. Prototyping itu aplikasinya sudah ada, software-nya sudah ada, ya perangkat kerasnya sudah ada. Cuma kita nggak tahu nih udah bisa digunakan atau belum, sehingga kita lakukan testing berkali-kali. Prototyping seperti itu, ya. Kekuatan prototyping adalah testing berkali-kali, ya. Testing kalau tidak sesuai kita ubah lagi, kita revisi lagi. Nah, ada 6 poin ya dalam hal prototyping yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah identifikasi kandidat dari prototype. Kalau misalkan dari perangkat lunak itu kita mulai dari interface-nya, ya. Makanya pada saat perancangan, misalkan kalian, kalau sekarang sih sebenarnya prototyping sudah ada software khusus ya. Jadi kalau misalnya saya bilang sebenarnya ya, mungkin ini nggak benar 100%. Sebenarnya kalau kalian merancang sebuah aplikasi, ya, merancang sistem informasi, kalian menggunakan Adobe XD ya untuk sketsa perancangan Adobe XD, terus di situ kan kita langsung tahu ya bahwa itu database-nya kan belum ada, programmingnya belum ada, hanya interface saja ya. Oh, klik ini munculnya ini, klik ini munculnya ini. Itu sebenarnya sudah masuk kategori prototyping. Ya, sudah masuk kategori mini prototyping. Itu sudah kategori prototype sudah. Kenapa? Kita udah dapat gambarannya seperti apa. Ya, tapi kita nggak tahu errornya seperti apa karena database-nya nggak ada gitu. Pemrogramannya nggak ada, itu hanya interface gitu. Tapi itu udah bagus ya. Jadi kalau kalian menggunakan, makanya saya beberapa mahasiswa saya kalau misalkan dia merancang di bab 3, saya langsung katakan lebih bagus kamu menggunakan Adobe XD untuk perancangannya, sehingga ketika kamu presentasi udah dapat beneran gambaran real, seolah-olah itu memang prototipenya ya, padahal belum jadi gitu. Jadi lebih mudah melakukan identifikasi interface-nya, menu, dialog, input, output, letak posisi di mana, close-nya di mana, terus formnya bentuknya seperti apa, isi form apa aja, terus notifikasinya seperti apa, terus konfigurasinya seperti apa, bahkan untuk verifikasinya kita menggunakan apa, emailnya di mana, itu udah jelas semua bentuknya, ya. Jadi dengan adanya prototype kita jelas untuk melakukan pengembangan atau melakukan demo gitu. Jadi kalau kita meyakinkan klien, lebih bagus menggunakan prototyping, ya. Karena kan biasa kalau perangkat lunak ini berbasis project ya, berbasis project. Ya skripsi itu project sebenarnya, ya. Project, kalian kan pengelola project, sehingga kalian harus meyakinkan klien. Klien itu siapa? Misalkan pembimbing dan penguji. Kalian harus meyakinkan. Dengan menggunakan metode prototyping, lebih mudah untuk meyakinkan penguji bentuknya seperti apa, hasilnya seperti apa. Walaupun itu masih prototype. Ya, jadi belum ada isinya, tapi kita udah tahu bentuknya seperti apa, sehingga tinggal kita mengimplementasi, kalian pun lebih mudah untuk menjelaskannya. Nah, dalam kategori prototyping, ya, resiko perubahan desain lebih sedikit. Bahkan kalau misalkan ada perubahan desain yang besar, kita udah tahu bentuk hasilnya seperti apa. Tapi kalau misalkan waterfall tadi, kan kita masih meraba-raba ya. Kalau misalkan prototyping, kita udah tahu perancangannya itu bentuknya seperti apa. Oke, poin kedua, dalam hal rancang bangun prototype, itu kita bisa menggunakan beberapa software pendukung. Ya, itu terserah kalian sih, kalian bisanya menggunakan apa. Ya, tapi penting untuk merancang sesuai sama hasil akhir yang kalian rencanakan. Ya, lalu ada uji prototype. Ya, uji prototype ini untuk memastikan prototype dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Ya, jadi kalau kalian dapat project, prototype ini sangat penting. Kalian harus punya prototipenya dulu. Ya, kalau enggak kalian susah untuk meyakinkan klien. Ya, ini meyakinkan klien itu atau meyakinkan, ya kita bilang lah, kalau mahasiswa itu meyakinkan penguji bukan perkara mudah. Ya, karena bahkan bisa saya katakan 0% tuh mahasiswa yang begitu selesai seminar, wah bagus sekali, luar biasa, udah lanjut aja, nggak ada tuh, pasti ada yang minusnya,
ya, terlepas dari ya mungkin beda pemahaman, ya saran atau seperti apa, tapi tidak pernah ada kejadian tuh udah bagus sekali ini, udah tinggal lanjut aja, kita nggak usah tanya apa-apa lagi, udah bagus sekali, udah sempurna, itu nggak ada, ya, tidak pernah ada tuh. Padahal mungkin kalau sudah mahasiswa melakukan step by step-nya sangat detail, ya, mungkin penguji hanya cuma sekedar kasih saran aja, ini saran saya nih, bagusnya kamu seperti ini supaya tidak lelah, misalkan ini saran saya nih, kamu melakukan seperti ini supaya tidak dilakukan berulang-ulang, kamu lakukan seperti ini supaya waktunya lebih fleksibel atau lebih sedikit. Itu kan cuma saran aja, tapi perubahan dari segi desain, perubahan dari segi perancangan yang kalian rencanakan itu tidak berubah sama sekali, ya. Database yang kalian rencanakan itu sudah sangat bagus sekali, ya. Kenapa? Karena detail. Berapa banyak yang terjadi permasalahan, kenapa? Begitu dipresentasikan, wah, database-nya berantakan, database-nya salah, yang ini tidak dibutuhkan, kenapa dimasukkan? Yang ini yang seharusnya dibutuhkan tapi tidak dimasukkan. Ya, dalam hal segi perancangan, menu tuh bentuknya nggak seperti ini. Seharusnya menu tuh dijadikan seperti ini, gitu. Ya, interface-nya berantakan, gitu. Misalkan berbasis Android, lebih berantakan, lebih sulit lagi tuh. Ya, bagaimana interface-nya itu memudahkan user. Nah, untuk beberapa dosen yang sudah belajar tentang udah belajar tentang analisa dan masalah interface itu justru udah langsung terlihat gitu, ya, apa yang kurang. Oleh karena itu, kalau misalkan mahasiswa lebih pas itu kalau melakukan bimbingan secara detail, ya, untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Lalu prototype user system diagram, ya, melakukan identifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipekan. Ini seperti yang saya katakan tadi. Evaluasi dengan pengguna, poin penting nih. Ya, untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika diperlukan. Tadi kan saya katakan demo itu ada dua. Yang pertama kamu dengan klien, yang kedua langsung dengan pengguna. Klien belum tentu pengguna, ya. Bisa jadi klien itu hanya pemilik project, ya, yang membiayai. Tapi belum tentu dia akan menggunakan sistem. Itu belum tentu. Nah, evaluasi dengan pengguna ini penting, ya. Oleh karena itu software kan sering tuh meluncurkan versi beta tuh, ya, bahkan sekelas Google aja, kalau dia mengeluarkan aplikasi selalu ada versi betanya dulu. Versi beta itu berarti dia belum mengeluarkan versi real atau versi sebenarnya. Itu mesti, kalau dia melakukan versi beta, berarti dia mesti mengevaluasi kalian sebagai pengguna. Dia sedang mengevaluasi user sebagai pengguna, ya. Jadi begitu user tidak ada masalah, tidak ada komplain, semua berjalan dengan baik, maka akan dilakukan versi resminya. Ya, nah, saat ini masih sering nggak beberapa perusahaan besar menggunakan versi beta? Masih sering, bahkan masih ada sampai sekarang. Ya, berapa banyak kalau misalkan kalian mencari beberapa website penyedia software, ya, itu selalu ada versi-versinya. Nah, kalian selalu menemukan, selalu ada versi betanya untuk menilai suatu aplikasi. Yang dinilai adalah evaluasi pengguna di situ. Ya, nah. Kalau kalian melihat Play Store juga seperti itu. Berapa banyak komen-komen di bawah yang memberikan bintang 1 menjadi bahan evaluasi pengguna di situ. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menginstal aplikasi, kalian pasti melihat ratingnya. Wah, ratingnya tinggi nih. Yang kalian lihat selanjutnya hal poin ini. Itu menjadi masukan untuk pengembang aplikasi, untuk mengembangkan aplikasinya. Mesti versi prototype kalau yang beta. Ya, tapi kita melakukan evaluasi terhadap pengguna mengenai kenyamanan, bisa jadi dari segi fungsionalitasnya, ya, banyak hal yang harus digunakan. Oleh karena itu kita nanti akan belajar tentang bagaimana menganalisa dari sisi persepsi pengguna. Ada metode khusus untuk menganalisa atau mengevaluasi dari segi persepsi pengguna. Lalu selanjutnya transformasi prototype. Nah, ini poin penting, poin ke-6, poin terakhir, yaitu menjadi perangkat lunak beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan yang tidak dibutuhkan atau menambahkan poin-poin yang dibutuhkan. Nah, setelah kita lakukan evaluasi pengguna, lakukan proses, kalau emang selesai, udah tinggal diluncurkan versi yang sebenarnya. Nah, prototyping ini banyak yang kalau misalkan sudah sampai kepada evaluasi pengguna, itu sebenarnya udah 90% bisa digunakan. Bahkan di atas 90% bisa sampai 95% sudah berhasil atau sudah bisa digunakan. Tinggal beberapa poin yang memang tidak dibutuhkan atau tidak digunakan dan itu bisa dihilangkan. Ya, mungkin
kalian kalau misalkan beberapa menggunakan sistem dari akademik, ya, misalkan cyber student aja, kalau kalian gunakan cyber student, di situ kan ada misalkan mendapatkan hotspot wifi misalkan. Setelah lakukan evaluasi, itu hal yang tidak digunakan misalkan. Jarang ya mahasiswa gunakan. Karena sebagai mahasiswa jarang ya gunakan itu fasilitas. Karena mungkin hanya KRS, KHS saja ya. Ya kan? Benar ya? KHS, KRS. Ya, untuk cyber student. Nah, padahal di situ kan ada tuh untuk mendapatkan hotspot password wifi. Itu jarang digunakan. Karena mungkin ya jarang kita wifi kita kadang juga tidak terpassword dengan. Nah, saya melihat bahwa fungsi dari poin ini tidak digunakan. Oleh karena itu dalam hal pengembangan dilihat evaluasi dari pengguna tidak pernah menggunakan, jadi menu ini bisa dihilangkan atau bisa tidak dipakai, ya. Atau bisa jadi dulu kita tidak menggunakan single sign on gitu, ya. Rupanya begitu dalam evaluasi ternyata beberapa sistem yang digunakan mahasiswa cuma butuh satu user account aja lalu semua terintegrasi, ya. Bisa aja bahwa itu jadi penambahan dalam transformasikan prototipe dari poin dia atau nilai dia prototipe menjadi real atau yang sebenarnya akan diterapkan. Oke. Sama seperti tadi, seperti waterfall ya. Apa kelebihan dan kekurangan nih? Apa kelebihan dan kekurangan dari metode prototipe? Mungkin ini udah gambaran yang saya cerita panjang tadi, udah ada gambaran apa kelebihan sama kekurangannya. Jadi saya merangkum ada berapa poin ya, kelebihan dan kekurangan dari prototipe. Yang pertama yang menjadi kelebihan, dia memberikan gambaran yang jelas kepada customer, kepada klien, kepada pelanggan, kepada pembimbing, kepada penguji. Kalau kalian menggunakan metode ini, ya. Bahkan kalian bisa demo seolah-olah aplikasi itu sudah jalan. Sistem itu sudah jalan. Ya, banyak aplikasi-aplikasi pendukung untuk membuat itu. Ya, database-nya belum ada, pemrogramannya belum ada, tapi hanya interface-nya saja dan dia sudah seolah sudah berjalan. Itu bisa menjadi prototipe bagaimana merancang aplikasi tersebut. Ya, dan itu memberikan gambaran yang jelas kepada klien, pada customer. Ini yang tidak ada pada waterfall kan. Waterfall hanya analisanya aja. Setelah analisa, saya akan membuat seperti ini, seperti presentasi, tapi kok prototipe enggak. Klien bisa tahu, customer bisa tahu bahwa realnya akan seperti ini. Ya, kenapa? Karena prototipe itu sangat-sangat mendekati versi nyata. Ya, versi sebenarnya. Oke. Poin kedua, mempercepat kerja karena telah memiliki prototipenya. Oke. Poin kedua, kelebihannya karena tadi ada prototipenya, tapi sebenarnya ini fleksibel ya poin ini ya. Kan prototipenya dibuat dulu gitu. Jadi yang poin kedua, dia mempercepat karena telah memiliki prototipe, artinya kalau tadi itu udah sesuai, sudah yang direncanakan sudah benar, ya, yang direncanakan sudah fix, maka tidak ada atau tidak diperlukan lagi evaluasi atau tidak diperlukan lagi penambahan yang besar. Kenapa? Karena prototipenya tadi kan sudah mendekati fungsi sebenarnya, jadi tidak ada penambahan, tidak ada perubahan lagi, gitu. Tapi kalau customer tidak jelas, maka akan banyak penambahan. Bisa jadi penambahannya itu, saya menambahkan ini, padahal yang ditambahkan itu memang sudah direncanakan, ya, cuma tidak jelas aja bentuknya. Jadi banyak penambahan, sedangkan kalau misalkan sudah memiliki prototipe, dia penambahan menjadi lebih sedikit karena sudah mendekati nilai atau sudah mendekati versi yang sebenarnya. Oke. Poin ketiga, menyamakan gambaran apabila software tersebut dikerjakan secara kelompok. Nah, ini kalau misalkan kalian melakukan pengembangan atau kalian membuat sistem atau kalian membuat perangkat lunak secara tim. Kalau kalian secara tim, gambarannya itu sudah sangat-sangat jelas. Bayangkan kalau misalkan kalian tidak membuat prototipe, kalian jelaskan kepada orang yang hanya ada di mindset kalian. Ini kan sangat sulit ya. Ya, hanya ada dalam pikiran kalian, hanya ada dalam pikiran kalian. Rencananya itu buat gini, nanti ada fungsi seperti ini seperti ini, kan sulit untuk digambarkan. Tapi kalau kalian punya prototipe, kalian jelaskan kepada tim kalian, itu jauh lebih baik. Jadi tim itu tahu, tim itu paham nih, kita akan buat seperti ini. Oleh karena itu, nanti bagian desain database, misalnya bagian buat database, dia udah tahu bahwa database apa yang dibutuhkan, karena akan menampilkan seperti ini. Jadi, prototipe itu sebenarnya bagus ya. Saya sangat setuju kalau misalkan mahasiswa menggunakan prototipe dalam hal seminar proposalnya, itu sangat bagus ya. Walaupun jadinya
ya antara seminar proposal sama sama judul itu jadi sangat panjang karena lama untuk proposal karena ada buat prototipe dulu, tapi itu udah mendekati nilai hasil gitu. Itu jauh lebih bagus walaupun belum diterapkan gitu ya. Apa kekurangan dari prototyping? Yang pertama, ya pasti ya, dia biayanya lebih banyak karena pembentukan prototipe. Tapi saya bilang tadi, kalau misalkan masalah biaya, itu mungkin kalau misalkan dia hardware ya. Kalau misalkan dia berbasis ya microcontroller, kalau dia misalkan sensor, kalau misalkan dia ya hardware lah penelitiannya. Tapi kalau misalkan dia perangkat lunak murni, hanya perangkat lunak saja, dia tidak terlalu menghabiskan biaya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk waktu. Itu benar, ya. Jadi dia banyak menghabiskan waktu yang berlarut-larut hanya untuk membuat prototipe. Bahkan ada banyak peneliti yang frustasi hanya karena prototipe saja. Ini sering terjadi nih, ya. Hanya prototipe aja udah stres ya, belum hasilnya. Sehingga udah prototipe gagal, kita cari buat yang lain. Ada juga, ya. Tapi sebenarnya kalau menemukan kegagalan di prototipe sebenarnya jauh lebih bagus karena hasil akhirnya pasti akan gagal juga gitu. Prototipe hanya perencanaan di awal gitu ya. Jadi menghabiskan banyak waktu untuk prototipe itu benar ya. Jadi tapi hasilnya bagus. Nah, makanya ini kita harus banyak memilah-milah antara mana yang lebih bagus ya, mana yang kurang bagus gitu. Mana yang bagus atau tidak bagusnya itu tergantung dari kita risetnya tentang apa, kita penelitiannya tentang apa, kita membangun perangkat lunak apa, kita buat apa, kan itu ya. Jadi memilih metode sangat penting, memilih metode sangat dianjurkan ya dalam hal pengembangan perangkat lunak. Dua, apabila dalam pengembangan prototipe sistem tidak sesuai dengan keinginan customer, maka akan dibentuk ulang sehingga memakan waktu. Ya, tapi ini poin yang minim. Kalau kalian analisanya oke, ya. Jarang ada kalau sudah prototipe itu ngerubah secara keseluruhan, itu jarang. Kenapa? Kalau memang dia tidak berfungsi dengan baik atau tidak berjalan dengan baik, ya sudah prototipenya ya tidak pernah jadi, kan seperti itu. Ya, tidak ada prototipenya sebenarnya. Ya, prototipe itu sudah mendekati nilai sehingga kalau memang sudah memenuhi permasalahan, sudah menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan, customer juga tahu bahwa ini mudah digunakan, maka ya sudah prototyping itu sebenarnya sudah dapat digunakan. Oke. Kita lanjut ke sampai jam berapa nih? Kita lanjut untuk metode selanjutnya. Ya, metode spiral. Ini sering juga digunakan ya. Sering dibahas juga sih beberapa mata kuliah ya, metode spiral. Bahkan dia erat pengembangan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Karena spiral ini menghasilkan prototype dalam setiap satu langkah, atau biasa karena dia bentuknya spiral dalam satu putaran. Ya, dalam satu putaran menghasilkan satu prototype. Dalam satu putaran pengembangan prototype menjadi lebih baik, mengembangkan prototype menjadi lebih baik lagi, sehingga dia merupakan penggabungan ya antara metode prototype dan waterfall. Cuma bedanya dia melakukan perulangan. Ya, dia melakukan mengulang, beda dengan waterfall tadi ya. Waterfall tadi kan dia tidak bisa diulang. Ya, kalau memang murni waterfall, dia tidak boleh lakukan perulangan, tidak boleh mengulang lagi ke step awal. Tapi kalau spiral bisa. Ya. Tapi dia harus sesuai atau menghasilkan prototipenya. Ya, umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak yang berskala besar. Ya, jadi perusahaan-perusahaan besar sering menggunakan metode ini. Ya, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks, sehingga setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat resiko dan keberhasilan dari pengembangan. Ya, kenapa biasa yang menggunakan ini adalah pengembang atau perusahaan-perusahaan dalam mengembang sistem yang besar, sistem pengembang aplikasi ya, pengembang software, para developer, pengembang aplikasi selalu sering menggunakan ini. Yang pertama, proyeknya memang skala besar. Jadi setiap prototipe yang menghasilkan dalam satu putaran
ya, dalam setiap satu tahap menghasilkan prototipe itu harus ada nilai kepuasan dulu. Ya, baru dia akan memulai selanjutnya. Kenapa? Karena sudah memakan biaya yang besar. Ya, sudah makan biaya yang besar. Ya. Oleh karena itu dalam setiap satu step prototipenya sudah ada, ya. Sehingga untuk bagian akhirnya itu dia merupakan pengembangan antar prototipe saja. Tapi step by stepnya persis seperti metode spiral, metode waterfall, ya. Oke. Selanjutnya ada metode RAD, Rapid Application Development, RAD. Ini termasuk yang sering sih sebenarnya diambil mahasiswa, bahkan di beberapa bab 3 dari mahasiswa biasa nemu saya metode ini. Kayak sudah terformat itu. Bab 3 metode kuantitatif, semua itu aja. Pas saya tanya kualitatif apa, bingung nih. Apa sih kualitatif itu? Ya. Apalagi ketika dia menggunakan metode ini, RAD. Ya, saya tanya, apa sih metode, dia bingung. Tapi dia taruh aja, kenapa? Karena ini beda antara dia buat sama yang dia tulis. Nah, ini nggak boleh. Ya, di bab 3 yang dia tulis beda. Kenapa? Dia contoh punya temennya kah? Padahal yang dia buat hanyalah apa yang dia kerjakan, kan? Apa yang dia kerjakan itu harusnya dia buat. Tidak usah atau tidak perlu buat yang lain. Tidak perlu nambah-nambah gitu. Ya, metode ini sebenarnya sangat bagus ya. Ya, bahkan beberapa mahasiswa bimbingan saya anjurkan nih menggunakan metode Rapid Application Development. Ya, karena metode ini hanya melakukan perulangan berkali-kali pada saat desain. Itu ya. Desain, perancangan, bahkan yang dilakukan sampling atau yang bahkan ditanya kepada si user, ya, penggunaannya itu masalah prototipenya. Ya, jadi pada saat user melakukan desain perancangan, ya, ini merancang nih, ya, sudah merancang, terus pada saat masih tahap desain perancangan, itu dia melakukan komunikasi yang aktif dengan customer. Ini yang jarang digunakan. Di waterfall tidak ada, spiral nggak ada, prototyping bahkan nggak ada. Bahkan prototyping udah jadi kan, udah jadi prototipenya. Di RAD nggak. Mesti merancang nih, mesti kita buat, kita sudah melakukan atau melibatkan customer. Ya, oleh karena itu proses pengembangan metode RAD dianggap lebih singkat. Kenapa? Customer udah bilang oke, customer udah bilang puas, udah selesai. Ya, pasalnya semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses sehingga hasil dapat tercapai. Di samping itu tahapan pada metode itu lebih sedikit. Ini benar. Ya, misal kemarin ada mahasiswa bimbingan saya, ya. Dia buat aplikasi misalkan sistem aplikasi untuk antrian misalkan, ya, kalau salah dia buat antrian. Studi kasusnya di rumah sakit gitu, langsung saya libatkan, ya. Setiap kali step atau proses atau setiap kali dia selesai, bawa ke tempat studi kasusnya, ya, bawa tempat yang dia menyelesaikan masalah, ya. Usernya sudah jelas, customer-nya tahu siapa menjadi user, siapa yang memakai aplikasi ini, langsung buat. Ya, kira-kira sudah setiap kali dia lakukan uji coba, testing langsung berhadapan dengan usernya, ya. Sehingga ketika sidang, ketika presentasi di akhir itu sudah jelas tuh step by stepnya. Kita sudah tahu benar bahwa dia buatnya seperti apa, ya. Bahkan tahapannya kita sudah tahu, ya. Jadi ketika dia proses rancang, ketika dia membuat aplikasinya ini dalam bentuk prototipe, jadi diskusi, bantu prototipe jadi diskusi sama siapa? Sama user yang akan memakai aplikasi. Ya, ini seharusnya metode RAD ini banyak sekali digunakan sebenarnya, ya, seharusnya, ya, karena ini sangat bagus. Bayangkan kalau misalkan perusahaan kampus kita lah misalkan membuat sistem yang melibatkan 100 orang mahasiswa atau melibatkan 50 orang mahasiswa. Setiap kali sistem itu selesai dirancang, prototipenya kasih ke mahasiswa pakai aplikasinya. Ya, apa saran dari mahasiswa, apa yang kurang dari mahasiswa, itu lakukan pengembangan. Mahasiswa dilibatkan dalam pengembangan sistem sebagai user. Ya, mahasiswa dilibatkan sebagai yang akan memakai sistem. Ya, terus siapa yang pakai? Misalkan dosen dilibatkan dalam hal pengembangan sistem. Jadi saran-saran dosen untuk mengembangkan sistem menjadi lebih baik.
Ya, kalian juga seperti itu kalau misalkan menggunakan metode ini. Makanya sering mahasiswa dia pakai metode ini. Saya katakan, kamu sudah sudah melakukan uji coba layakan kegunaan atau kelayakan pengguna, ya, dari kegunaan sistem ini terhadap user yang akan menggunakan. Belum, berarti kamu nggak pakai RAD. Tapi itu tertulis di bab 3, makanya sering terjadi kesalahan. Mahasiswa hanya sekedar nulis karena copy dari punya temannya, ambil punya temannya, gitu. Ya, karena dia ambil dari punya temannya, dia copy, dia lihat, atau bisa jadi karena lihat kakak letting punya di pustaka lantai 2, dia lihat, dia baca, oh menggunakan metode ini. Padahal kamu pakai, enggak. Itu kelihatan dari mana? Ketika pada saat bimbingan atau pada saat kamu selesai, pada saat kamu dites, atau diuji pada saat ujian sidang kan. Ketika kamu ujian sidang, wah kamu pakai metode ini. Tapi kamu ada nggak melibatkan customer atau melibatkan user dalam hal pengembangan atau perancangannya? Tidak ada. Kamu merancang dari mana? Karena keinginan kamu sendiri merancang seperti itu. Ya, ketika proses perancangan selesai, ada nggak melibatkan user bahwa perancangannya sudah bagus atau tidak? Tidak dilibatkan, berarti kamu tidak menggunakan metode ini, gitu. Ya, jadi dalam hal pemilihan metode hati-hati. Nah, jadi saya nggak mau lagi itu nanti di penelitian hanya fokus kualitatif kuantitatif. Itu kan bukan metode dalam hal merancang, gitu. Ya, bukan metode dalam hal kalian membuat perangkat lunak. Itu dalam hal kalian melakukan penelitian, itu benar. Ya, jadi kalian bisa menggunakan metode banyak dalam segi penelitian itu. Ya, ada metode dalam hal penelitian, analisa permasalahan di situ, bagaimana cari menentukan sampel, ya, melihat permasalahan. Ada metode perancangan, kalian merancang seperti yang sekarang ini membuat perangkat lunak. Ada metode dalam hal pengujian, itu umumnya ada metode black box, ada white box, itu ada macam metode. Jadi kalian bisa menerapkan banyak metode dalam hal penelitian. Tapi sering saya menanyakan fokus dalam hal merancangnya. Kamu menggunakan metode apa? Ya, dan ini banyak mahasiswa bingung, kelabakan dalam hal metode perancangan. Padahal kalau kalian paham beberapa metode yang umum digunakan dalam hal rekayasa perangkat lunak, ini sangat bagus. Kenapa? Kalian kan sudah bisa dikatakan kalian sudah punya modal nih. Modal kalian apa? Kalian udah belajar pemrograman, udah belajar algoritma, kalian udah belajar tentang membuat aplikasi, apakah berbasis web, apakah berbasis Android. Kalian juga udah belajar tentang sistem informasi geografis, ya. Udah beberapa aplikasi bisa kalian gunakan, udah beberapa software bisa kalian gunakan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Kalian udah punya modal itu. Sekarang gimana caranya? Kemampuan yang kalian miliki itu kalian jadikan satu, kalian fokuskan untuk bagaimana kalian benar-benar melakukan perancangan terhadap satu sistem. Ya, tapi jadi masalah ketika kalian nggak punya kemampuan yang tadi itu. Ya, ada mahasiswa yang ketika mau melakukan penelitian membuat satu perangkat lunak, dia nggak punya kemampuan, ya, dia bingung. Jadi jangankan memilih metode, membuatnya aja dia bingung seperti apa. Ini jadi masalah baru. Ya, jadi kalian ketika memilih metode itu kalian sudah punya kemampuan dalam hal merancang, mendesain. Kalau kalian nggak punya, mungkin kalian bisa jumpai pembimbing. Oleh karena itu, biasa kalau mahasiswa itu jumpain pembimbingnya, nanya judul, selalu ditanya, apa kemampuan yang kamu punya? Apa kemampuan yang kamu punya? Kamu tuh bisa apa? Ya, kamu tuh ahlinya apa? Apa keahlian kamu? Kan itu yang sering ditanya. Ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita buat dan menggunakan metode apa. Ini sangat sering. Jadi, saran saya untuk mahasiswa, kalau kalian ngajukan judul, ini kalian ada yang 2017 ya, anak 2017 yang akan mengandungkan judul skripsi, saran saya, jangan lagi ngangkat judul yang tanpa kasus permasalahan, jangan lagi, itu udah pasti ter-reject. Kemarin saya, Sabtu kemarin udah rapat judul dari 20-an judul, hampir 30, yang diterima hanya 3, yang lainnya kita reject. Ada beberapa yang kita pertimbangkan lagi sehingga kita minta dia untuk jumpai beberapa dosen untuk diskusikan judulnya, itu ada. Ya, yang kita reject, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa dia belum jumpai siapapun untuk diskusikan judul. Apakah itu dosen PA-nya? Setiap mahasiswa punya dosen PA, pembimbing akademik. Entah itu ketua prodinya, setiap mahasiswa punya ketua prodinya. Ya, kalian bisa diskusikan itu di awal untuk meminimalisir tadi judul yang di-reject. Banyak kan kalau judul kalian di-reject, kalian harus nunggu 1 minggu lagi kan untuk pengajuan judul. Berapa banyak waktu kalian terbuang, ya. Maka dari itu, ketika kalian mengajukan judul, jangan hanya kepada saya mau
saya bisa atau mau buat apa, nggak bisa. Kan harus tentukan dulu ini untuk menyelesaikan masalah apa dan menggunakan metode apa. Oleh karena itu dalam form pengajuan judul ada kan di situ tulis metode. Tapi selalu saya temukan kualitatif, kuantitatif, kualitatif, kuantitatif. Apa metodenya itu adalah semua kalian jelaskan. Metode kalian merancangnya pakai apa, metode menelitinya pakai apa, metode mengujinya pakai apa, itu kalian jelaskan. Gitu. Ya. Kalau itu semakin tidak kalian isi, pertimbangan kami sebagai penentu dari judul kalian untuk mensahkan apakah ini layak atau enggak, itu jadi banyak pertimbangan. Bisa jadi karena itu banyak tabel yang kosong, wah si anak ini belum melakukan penelitian apapun di awal, artinya dia belum melihat permasalahan, sisi permasalahan secara real. Oleh karena itu peluang untuk di-reject sangat besar kan. Kan seharusnya tidak seperti itu gitu. Ya. Oke. Lanjut, apa kelebihan dan kekurangan dari metode RAD tadi ya? Ya, kelebihannya yaitu pengembangan suatu software dilakukan dengan waktu yang cepat. Sudah pasti, kenapa? Karena melibatkan user. User terpenuhi apa keinginannya, selesai masalahnya. Ya kan? Makanya metode ini seharusnya digunakan gitu. Karena ini sangat cepat, ya. Sehingga ketika di akhir nanti setelah pada saat implementasi uji kelayakan, nilainya akan tinggi. Kenapa? Karena pada saat merancang sesuai sama kebutuhan user. Biaya yang dikeluarkan sedikit, ya, karena itu tadi waktunya lebih cepat. Oleh karena itu biaya yang dikeluarkan pasti lebih sedikit. Software lebih cepat jadi daripada metode yang lain. Ya, dengan metode ini aplikasi sistem informasi software itu biasanya akan lebih cepat daripada kita menggunakan metode yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Ya, tapi metode ini jarang digunakan untuk pengembang atau developer besar. Itu harus kalian pahami. Ya, makanya saya sarankan tadi mahasiswa bagusnya pakai metode ini dalam hal perancangan. Kenapa? Karena waktunya lebih cepat. Ya, poinnya adalah melibatkan user dalam segi step perancangan. Ya, mulai dari analisa di awal itu sudah melibatkan user sampai pada saat perancangan itu melibatkan user. Ya, kalau kalian misalkan mahasiswa kan seharusnya pada saat perancangan libatkan pembimbing. Berapa banyak mahasiswa yang tidak melibatkan pembimbing dalam hal perancangan? Merancang, begitu jumpa pembimbing, Pak udah jadi aplikasi ya, saya mau demo sama Bapak. Wah, demo aplikasi ya Mas ya. Saya mau demo sama Bapak aplikasi ini. Wah, kan kita belum membahas tentang aplikasinya seperti apa kemarin. Ya Pak, tapi aplikasi udah bagus Pak. Bagus kan versi kamu karena merancang. Karena kamu yang membuat. Nanti begitu pembimbing melihat, pasti akan ditemukan, wah ini kurang yang ini, wah ini kurang poin ini. Jadi akan kamu lakukan perancangan berkali-kali ujung-ujungnya. Ya, justru merugikan si mahasiswa. Mahasiswa itu kalau datang udah salah, udah banyak perubahan, itu untuk balikkan mood dia butuh waktu seminggu tuh, beneran. Ya. Udah dicoret nih, salah nih, rancang ulang ini udah begitu. Gimana? Udah buat? Belum Pak. Masih belum ada ide. Kenapa? Karena dia udah hilang moodnya. Ya, jadi pentingnya untuk diskusi sering sama pembimbing atau user yang akan memakai aplikasi kita. Libatkan mereka untuk skripsi mahasiswa, tips untuk skripsi mahasiswa lebih cepat. Jadi makanya saya bilang gunakan metode yang terakhir tadi. Apa menjadi kekurangan dari aplikasi ini? Yang pasti ya akan melakukan banyak perbaikan karena proses yang berulang tadi. Ya kadang kan dalam hal desain ya, user kan inginnya macam-macam ya. Udah kita buat seperti ini, wah ini jelek nih. Padahal kemarin dia yang sarankan seperti itu. Begitu udah jadi, wah lain lagi nih. Begitu udah jadi, lain lagi nih. Oleh karena itu pentingnya untuk diskusi lebih detail. Ya, jangankan user ya. Mungkin kalian akan mengalami nanti, atau yang di rumah mungkin yang melihat acara ini mungkin pernah mengalami juga. Saya pernah jumpai pembimbing, minggu lalu pembimbing mintanya seperti ini. Hari ini saya jumpai pembimbing, udah lain lagi, udah disalahkan. Kenapa? Harus buat lagi, ganti lagi yang lain. Ya, jadi agak sedikit rumit jadinya, ya, karena itu tadi, ketika dia jumpa sama dosen, ya, dia tidak ketika dia jumpa dosen pembimbing ya, dia mungkin tidak melakukan pembahasan secara detail.
ya. Kalau dia melakukan pembahasan secara detail, maka itu tidak akan terjadi, ya. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan jumpai dosen terus seminggu kemudian ya dosennya minta yang lain lagi, tolong detailkan kembali apa sih yang ingin jadi, dan kalian jangan lupa lakukan dokumentasi pencatatan. Jadi nanti bisa lebih jelas bahwa oh ini yang Bapak inginkan kemarin, saya sudah merubah poinnya ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya pencatatan seperti itu, dokumentasi yang baik, nah ini bermasalah. Dan jangan record ya. Pak, ini rekaman Bapak kemarin, nah itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Jangan nge-record. Boleh sih sebenarnya. Boleh nge-record pembicaraan diskusi sama pembimbing, tapi untuk kepentingan pribadi ya. Tidak bisa itu menjadi senjata untuk menyalahkan pembimbing. Jangan. Nanti mood pembimbing yang hilang, lebih kacau lagi nanti kalian. Ya, skripsinya justru lebih sulit lagi. Ya, ini hanya tip aja buat kalian, tips ya. Yang kedua, software selalu berubah-ubah sehingga dapat menyulitkan user dan customer. Ini bisa jadi ya. Ini juga kekurangan karena bisa jadi ketika perubahan yang sudah dilakukan merubah secara keseluruhan, padahal ya ini beda persepsi antara pengembang sama user ini seringkali. Oleh karena itu, kalau sebenarnya kekurangannya ini tidak menjadi masalah besar kalau didiskusikan dengan baik. Ya, kalau didiskusikan dengan baik maka tidak menjadi masalah yang besar. Menjadi masalah besar ketika tidak adanya keterbukaan, tidak ada diskusi, atau tidak ada keterlibatan lebih antara pengembang sama user. Ya, tapi kalau misalkan sebagai pengembang aplikasi, perancang aplikasi, pembuat aplikasi sama user dilibatkan sangat detail, maka akan minim ya masalah ini tadi ya, kekurangan tadi. Oke, kita break sebentar ya karena akan ada sedang azan ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah azan salat asar. Oke, saya akhiri dulu. Tetap di UB on TV, e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan Universitas Ubudiyah Indonesia Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Addian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam e-learning UB on TV Universitas Ubudiyah Indonesia. Mesti bersama saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, kita sudah masuk sesi akhir. Tadi kita sudah ngebahas tentang metode-metode yang umum atau yang sering digunakan di perangkat lunak. Metode-metode yang umum digunakan dalam konsep perangkat lunak tadi ada beberapa. Nah, di sesi terakhir ini saya ingin buka diskusi ya mengenai pemahaman kalian, pengetahuan kalian tentang yang sudah saya sampaikan tadi, atau bisa juga apa sih yang mesti membingungkan dari kalian dari segi metode. Karena saya yakin pasti mahasiswa ini kalau ditanya metode ini udah bingung sekali ya, sudah seperti pertanyaan yang sangat sulit kalau bisa ditanyakan metode dalam hal perancangan perangkat lunak ya, perancangan perangkat lunak atau membuat ya kalau kalian skripsi nantilah misalkan. Oke. Saya akan bertanya ke beberapa orang ya, kita buka diskusi. Yang pertama saya bertanya kepada ini yang dari tadi sangat serius, sering antusias sekali ya, Saifullah ya. Sangat serius dari tadi ya mengikuti mata kuliah ini ya. Oke, kepada Saifullah saya ingin mendiskusikan sesuatu nih. Menurut kamu nih ya, Saifullah, kira-kira dari 4 metode yang saya jelaskan tadi, ya, kira-kira menurut kamu yang paling menarik untuk kamu terapkan dalam hal perangkat lunak itu, perancangan atau dalam hal rekayasa perangkat lunak itu yang mana dan kenapa?
Semoga membaik. Waalaikumsalam. Pak tadi ya. Mungkin suara lebih besar sedikit, Saifullah. Menurut saya dari 4 metode yang dijelaskan, yang Pak sarankan tadi metode RAT lebih efektif kalau digunakan. Menurut saya RAT lebih efektif kalau digunakan dalam hal perancangan. Ya, kenapa? Karena itu tadi seperti ada kelebihannya dan pengerjaannya dalam waktu singkat dan pengerjaannya melibatkan user yang menggunakan. Tapi kan tetap memiliki kekurangan ya dalam metode RAD ini, dalam misalkan proses yang dilakukan berulang-ulang. Itu seperti apa? Itu kalau masalah proses yang dilakukan berulang-ulang apalagi tidak sesuai dengan keinginan customer ataupun user, itu kan hal yang wajar dalam hal mendesain ataupun merancang sesuatu bahkan. Jadi menurut saya itu bukan masalah yang terlalu besar lah kalau memakai metode RAT. Oke. Sebelumnya Saifullah sudah pernah membuat perangkat lunak dengan menggunakan salah satu metode. Seringnya waterfall, Pak. Itu dalam perkuliahan ya? Ya, untuk buat tugas. Nah, kalau sudah menggunakan waterfall dalam buat tugas, apakah ada tahapan analisa dalam buat tugas itu? Kebanyakan analisanya rekayasa aja, Pak. Nah, ini yang tidak boleh kalau misalnya penelitian ya. Penelitian tuh tidak boleh analisa itu rekayasa. Jadi nggak boleh tuh misalkan kira-kira ini ada masalah nih di perusahaan ini. Padahal kita belum analisa tuh, kita buat aja analisa. Kalau untuk tugas kuliah boleh, tapi kalau untuk karya tulis ilmiah yang nanti akan dipublikasi itu bisa jadi pelanggaran ya. Karena bisa jadi pihak perusahaan akan mengklaim bahwa masalah itu tidak ada, tapi peneliti mengatakan ada. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi kalau untuk tugas kuliah ya dimaafkan lah ya. Kira-kira masalahnya ada tuh ya. Untuk mendukung perangkat lunak yang kita buat ya. Nah, nanti kalau untuk penelitian jangan diulangi lagi Saifullah ya. Oke. Saya tanya ke beberapa orang ya, kepada Eva Juwita. Oke, Saifullah bisa matikan dulu mic ya. Oke, Eva Juwita masih ada di sana? Halo, mungkin bisa aktifkan mic-nya. Kita buka diskusi sebelum kita sholat asar habis ini. Eva Juwita, masih ada di sana? Halo, ini macam reporter berita ya, dari lokasi kejadian ya. Belum aktif tuh Eva Juwita. Wah, kabur dia. Halo. Ini Eva Juwita satu tempat nih sama Intan Sulistiani. Oke. Halo, Intan Sulistiani. Apa Eva Juwita nih? Saya bertanya apa Eva Juwita? Oke. Iya, Pak. Eva, saya kan tadi sudah menanyakan beberapa metode ya. Sudah saya jelaskan tentang beberapa metode. Oke. Saya tertarik dengan metode prototyping. Oke. Menurut dirimu, metode prototyping bisa nggak sih diterapkan dalam skripsi mahasiswa? Bisa, Pak. Ya, ceritakan gimana kalau misalnya kita terapkan dengan skripsi mahasiswa. Misalkan kamu buat skripsi nanti nih, kamu ngambil metode prototyping, apa yang kamu siapkan? Apa yang akan kamu lakukan?
Ya, prototyping. buat rancangannya. Jadi kami untuk buat skripsi kami harus memiliki rancangan dulu Pak. Ayo. Prototype itu kayak ini Pak, model kerja dasarnya dulu waktu mau perancangan. Maksudnya seperti apa nih? Ini kamu jangan ngarang ya. Ini tonton orang nih. Serius nih. Intan. Misal nih, saya ulangi nih pertanyaan biar jelas ya. Jadi misalkan kan ada beberapa metode nih. Salah satu metode kan ada prototyping nih. Nah, misalkan dalam metode prototype, terserah judulnya apa, dalam perangkat lunak apa, ngebahas apa. Nah, apa yang harus disiapkan, apa yang harus atau yang diperlukan dalam step-step prototyping dalam suatu misi atau tugas akhir. Prototype tuh Oke, saya lempar ke yang lain ya. Saya skip ya. Intan Solusiani ini nanti materi saya kasih baca-baca lagi ya, atau video nanti ditonton lagi ya. Saya lempar ke Taslima Rizky. Ayo, Taslima Rizky. Kira-kira kalau misalkan prototyping ini bisa nggak sih dalam suatu skripsi atau tugas akhir kita menggunakan metode prototyping, prototyping, dan apa yang harus dilakukan? Melakukan sebuah perancangan Pak, perancangan terhadap suatu aplikasi. Jadi dirancang dulu ya. Ketika prototyping itu dirancang dulu, setelah dirancang, Setelah dirancang Pak, lalu mendesain sebuah aplikasi Pak. oke, mungkin sudah mendekati benar ya, bahwa kalau prototyping itu kita harus punya prototipenya dulu. Ya, sudah punya perancangan awal, tapi aplikasinya jalan. Bukan hanya sketsa di atas kertas, bukan. Ya, yang nama prototype itu udah bentuk aplikasi. Ya, tapi mungkin kekurangan dari pemrogramannya sama database-nya, tapi kita udah dapat gambaran hasil akhir. Nah, berarti kalau misalkan di skripsi bisa. Apa kendalanya kalau kita terapkan dalam tugas akhir? Taslima Rizky? Ya, Taslima Rizky? Kira-kira kalau misalkan prototyping tadi kita terapkan di skripsi, tugas akhir kalian, apa kira-kira kendala yang akan kamu alami? Dari segi Oke, saya lempar lagi nih, lempar ke Nurul Mahraini. Oke Nurul, pertanyaannya sama. Tadi benar yang sudah dijawab oleh Taslima Rizky dan bisa kita terapkan di dalam tugas akhir mahasiswa. Nah, kira-kira saya mau nanya nih, kendalanya apa kalau misalkan Nurul Mahraini menerapkan metode prototyping dalam tugas akhir? tentunya masalahnya itu analisanya Pak. Analisa, kayaknya bukan. Tidak terlalu bermasalah di dalam analisa. Bukan itu masalahnya. Yang lain di mana? Prototyping.
Oke, ada bisa bantu Nurul Mahra ini? Oke, kalau kalian perhatikan apa yang saya sampaikan tadi, pada tahap prototyping, kenapa jarang orang menggunakan, bahkan mahasiswa juga jarang menggunakan untuk tugas akhirnya, karena melibatkan user itu ribet sebenarnya, ya, karena prototyping itu kan dia hasilnya udah ada, lalu didemokan, ya, didemokannya kepada user, ya kan, didemokan kepada user nih kan, atau kepada, kalau misalkan tadi kita asumsikan skripsi, misalkan kepada penguji, ya. Nah, untuk menjumpai penguji dalam hal prototype ini sulit, ya, atau menjumpai user untuk menilai suatu prototype itu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jarang pakai? Membuat prototype itu butuh waktu lama. Sehingga kalau misalkan terjadi perubahan yang besar dalam hal proposal, seminar proposal, terjadi perubahan yang banyak, itu makan waktu yang banyak. Sehingga mahasiswa yang tadinya ingin selesai dalam 1 semester, dengan metode prototype sangat jarang bisa selesai 1 semester. Kenapa? Untuk membuat prototype aja mereka butuh waktu. Lalu ketika seminar, berubah lagi. Prototipenya harus dirubah lagi, terus dia buat lagi yang versi realnya lagi. Jadi bisa 2 kali kerja. Oleh karena itu, untuk tugas akhir, untuk skripsi tidak cocok untuk prototipe dalam konsep perangkat lunak, ya. Tapi mungkin kalau dalam konsep hardware cocok menurut saya. Tapi kalau dalam perangkat lunak tidak cocok, ya. Jadi jarang yang memakai metode prototype, ya. Tapi kalau kalian mau mencoba, ya tidak ada masalah, itu tergantung kalian nanti, ya. Mungkin bisa diskusi lagi sama pembimbing kalau kalian nanti sudah mendapatkan dosen pembimbing, karena saya nengok beberapa orang yang hadir di mata kuliah ini sedang mengambil skripsi. Benar ya? Mata kuliah ya. Jadi saran saya, kalian udah tahu judul kalian mau ngambil apa, tapi ingat, bukan dari sekedar kalian ingin mengambil judul itu, ingin membuat itu, tapi lebih kepada kalian tahu ada masalah yang bisa diselesaikan dengan mata kuliah itu, ya. Oke. Mungkin hanya sampai di sini aja hari ini, ya. Kita lanjut lagi minggu depan untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kita lanjut minggu depan untuk pertemuan ketiga. Saya ucapkan terima kasih kepada Eva Juwita, Intan Sulistiani, Miftahul Jannati, Muhammad Alfian, Nurul Mahraini, Saifullah, Taslima Rizky, ya, atas kehadirannya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan, yang pasti juga sudah disajikan, bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia.